Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabut Tauhid, dan kita masuk pada bab tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bicara tentang amalan hati. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 2-nya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Rabbmu mereka bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam Al-Anfalnya ayat 64, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah yang menjadi pelindung, dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Kalimat itu diucapkan oleh Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana. Dan perkataan ini juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, sungguh manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itulah takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang tawakal, tawakal ini adalah amalan hati terbaik di dalam
menegakkan tauhid. Karena amalan inti daripada tauhid itu adalah tawakal. Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan tawakal itu diambil dari 3 huruf. Waw, kaf, dan lam. Artinya secara bahasa menyandarkan atau mewakilkan sesuatu kepada orang. Jadi tawakal itu sebenarnya secara bahasa adalah seseorang merasa lemah. Jadi seseorang menampakkan kelemahannya. Karena dia lemah, maka dia harus menyandarkan kepada orang lain yang kuat. Seperti umpamanya ada seseorang yang takut kepada orang. Boleh jadi dia diancam oleh salah satu preman. Takut dia karena dia lemah, tidak bisa melawan. Maka untuk melawan preman itu akhirnya dia mencari backing, supaya orang lain yang menghadapi orang itu. Karena dia lemah, dia menggunakan kekuatan orang untuk menghadapi orang lain. Lah menggunakan kekuatan orang lain untuk supaya kita tidak lemah di dalam melawan musuh-musuh kita. Artinya kita mewakilkan urusan itu kepada orang. Lah secara bahasa itu artinya tawakal. Kita menjadikan orang lain sebagai wakil kita. Tetapi yang namanya makhluk, sehebat apapun makhluk yang kita sandari, yang kita jadikan dia wakil untuk menutupi kelemahan kita, yang namanya makhluk tetaplah makhluk. Dia pun lemah dan ada batas waktu melindungi kita. Kalau seseorang bersandar kepada harta, kemudian pemilik harta miskin, selesailah tempat sandaran kita itu. Kalau kita bersandar kepada para pejabat, selesai dia menjabat, selesai juga kemudian kita menyandarkan diri kepada mereka, dan begitu seterusnya. Tapi kalau seandainya kita sandarkan kita atau hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang ala kulli syai'in qadir, maka selamanya kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tawakal. Kita menyandarkan kepada Zat yang maha kuat supaya kita mendapatkan penjagaan dan perlindungan terus-menerus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun secara istilah memang tawakal ini banyak para ulama yang berbeda-beda cara memberikan definisinya. Walaupun intinya sama, menjurus kepada tawakal. Contoh, Al-Hafidh Ibnu Rajab menukilkan perkataan jumhurul ulama. Beliau mengatakan, tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi ala Allah. Sidqu i'timadil qalbi, menyandarkan hati, kejujuran di dalam menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalihi wa daf'il madari, baik di dalam mengambil sebuah maslahat ataupun mencegah sebuah madarat, min umuri dunya wal akhirah, baik dalam perkara-perkara dunia ataupun akhirat. Wala yakunul mu'min mutawakkilan 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, dan seorang mukmin, kata beliau, tidak dikatakan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, illa kecuali bithiqati billah, harus ada kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, wa husni dhanni bihi, dan berbaik sangka dengan Allah,
wa taslim li amrihi, dan menyerahkan diri di mana semua urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab. Jadi tawakal adalah kejujuran hati di dalam menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita mencari manfaat atau menghindar dari madarat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tetapi seseorang belum dikatakan tawakal kecuali, kata beliau, dia harus punya keyakinan dan kepercayaan mutlak kepada Allah, dan juga berbaik sangka dengan Allah dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal menurut Ibnu Rajab. Al-Imam Ahmad ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul, beliau pun memberikan definisi tentang tawakal. Beliau mengatakan at-tawakkul huwa as-thiqatu billah wa sidqut tawakkuli an tathiqa fillahi wa fima indallahi fa innahu a'zam wa abqa mimma ladaika fi dunya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tawakal adalah meletakkan kepercayaan penuh kepada Allah, kemudian kejujuran saat menyandarkan dengan cara yakin terhadap Allah, yakin terhadap apa yang di sisi Allah, karena itu lebih agung dan lebih kekal dibandingkan apa yang ada di sisimu dari perkara dunia yang kau genggam itu. Ini menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menambahkan tentang hakikat tawakal. Beliau mengatakan at-tawakkulu nisfuddin, tawakal itu separuh agama. Wa nisfu tsani, adapun paruhan yang kedua al-inabah, menyerahkan diri kepada Allah. Fa inna dina isti'anatun wa ibadatun, karena agama terbagi dua, ada yang disebut isti'anah, ada yang disebut ibadah. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian beliau mengatakan fat tawakkulu huwa al-isti'anah, adapun tawakal itu kandungan daripada isti'anah iyyaka nasta'in, wal inabah, adapun penyerahan diri, hiyal ibadah, itulah kandungan ibadah iyyaka na'bud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan jabarkan tentang tawakal ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tawakal itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, beriman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal harus beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ketika kita meyakini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, umpamanya kita meyakini Allah itu Rahim, Dia zat yang maha pengasih kepada hamba-hambanya, Latif, maha lembut kepada hambanya, Alim, maha mengetahui, Basir, maha melihat, dan maha yang lainnya, Razik, maha memberikan rizki. Maka dengan menanamkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada nama dan sifat bagi Allah, maka semakin tawakkalah kita kepada Allah. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu berpengaruh kepada kita. Artinya ketika Allah itu zat yang maha pemberi rizki, berarti kita yakin hanya Dialah yang mampu memberikan rizki kepada kita, sehingga Allah tahu maslahat kita. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, kemudian Al-Mudabbir, kemudian Al-Malik, di mana Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan langit
menciptakan bumi, kemudian menguasainya dan mengaturnya. Kalau kita yakin langit dan bumi saja bisa diatur, kemudian langit dan bumi saja bisa dikuasai, langit dan bumi saja Dia yang menciptakannya, maka untuk mengatur makhluk sekecil manusia tentu lebih mudah lagi. Langit dan bumi saja bisa diatur Dia. Macam mana mengatur kita? Kalau hanya memberikan rizki kepada kita, apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, bagi Allah itu mudah. Maka dengan keyakinan kepada nama dan sifat bagi Allah, maka kita semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin punya Tuhan yang bisa untuk memberikan seluruh hajat-hajat yang kita minta kepadanya. Makanya tawakal itu dimulai dari keimanan kita kepada nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, akhdu bil asbab. Di dalam tawakal itu tidak boleh kita hanya pasrah saja. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Tidak. Menyerahkan semuanya kepada Allah itu bukan tawakal yang benar. Tapi tawakal yang benar itu harus ada akhdu bil asbab, mencari sebab. Kita lihat Maryam bintu Imran saat dia melahirkan. Dia sudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia sedang lemah-lemahnya, di mana Isa sudah keluar dari rahimnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh membiarkan Maryam itu hanya tawakal begitu saja kepada Allah, tapi disuruh mencari sebab untuk kesehatannya. Makanya diperintahkan untuk menggoyang pohon kurma. Wa khuzzi ilaik tusakit alaiki rotoban janiyah. Goyangkan tu pohon kurma wahai Maryam, nanti akan berjatuhan itu rutab-rutab itu. Makan dari situ. Bisa saja Allah itu langsung menghujani rutab dari kurma, kan? Mustahil? Tidak mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan Maryam mengambil sebab dengan menggoyangnya supaya rutab itu jatuh. Sama dengan Nabi SAW ketika mengadakan sebuah rihlah hijrah terbahaya dari seluruh hijrah para Nabi dan Rasul. Bisa saja Allah sediakan buruk seperti peristiwa Isra Mi'raj, kemudian naik buruk melesat ke Madinah sebentar saja, stres orang-orang kafir. Tapi tidak juga disediakan buruk hanya dalam peristiwa Isra Mi'raj saja. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa tawakal saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Makanya dengan sebab inilah maka akhirnya tawakal Nabi SAW berhasil. Maka penting di dalam bertawakal itu mengambil sebab. Contoh anak muda belum kawin masuk ke masjid, kemudian berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Belum kawin sudah minta anak. Kira-kira dikasih anak enggak? Enggak akan dikasih. Kawin dulu atau nikah dulu, kemudian usaha, nanti Allah kasih anak. Itu namanya akhdu bil asbab. Sama di zaman Rasul ada orang yang ingin hadir di majlis Nabi, kemudian naik unta. Ketika sampai di Masjid Nabawi, untanya tidak ditali, dibiarkan begitu saja. Kemudian dia masuk dan hadir di majlis ilmu. Selepas selesai ngaji, dia mau balik, untanya sudah hilang. Kemudian Rasul bertanya, kenapa engkau sedih? Dia mengatakan, untaku hilang, katanya. Kata Nabi SAW, apakah ketika kau masuk ke masjid kau ikat unta itu? Dia mengatakan, tidak, tapi sudah kuserahkan kepada Allah. Kata Rasul, bukan itu tawakal, kau ikat dulu untamu, baru kau serahkan kepada Allah. Lah itulah namanya tawakal. Ini yang kedua, akhdu bil asbab, ambil sebab. Kemudian yang ketiga, menguatkan tauhid. Menguatkan tauhid dan tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan hanya menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini mengucapkan tawakal itu hanya di lisan saja. Saya tawakal kepada Allah. Tapi ketika datang musibah, mulai goyang hatinya. Umpamanya baru dengar nih dia akan di PHK, udah takut duluan sama perusahaannya. Atau dia mau dimutasi dari tempat basah ke tempat kering, sudah meriang tuh. Karena takut dengan jabatannya, takut dengan kedudukannya. Orang seperti ini belum dikatakan tawakal, dan kalau dia mengatakan tawakal maka dustakan kata-katanya. Karena dia masih takut kepada bos, masih takut kepada perusahaan, masih takut kepada manusia. Tawakal itu tidak boleh takut kecuali kepada Allah, tidak boleh mengharap kecuali kepada Allah. Itulah hakikat tawakal. Tapi kalau kita masih takut kepada manusia dan mengharap kepada manusia, maka belum dikatakan tawakal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tawakal itu tidak memiliki kepedulian dengan dunia. Dia enggak peduli dengan dunianya. Sehingga orang yang tawakal itu datang dunia tidak akan bahagia, hilang dunia tidak akan bersedih. Bagi orang yang beriman itu dua-duanya baik. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika illa li mu'min, kata Nabi. Sungguh mengherankan urusannya seorang yang beriman. Semua perkara bagi seorang beriman itu dianggap baik. Kalau datang sebuah nikmat, dia bersyukur. Kalau kemudian ditimpakan sebuah musibah, dia pun bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu orang yang apabila datang dunia kepadanya tidak terlampau bahagia, dan orang yang hilang dunia padanya tidak terlampau sedih, karena semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tawakal itu harus berbaik sangka dengan Allah. Jangan sampai berburuk sangka dengan Allah. Ya Allah, kenapa usaha si fulan lancar, kenapa usaha saya gulung tikar? Ya Allah, kenapa si fulan itu sehat-sehat saja, kenapa si aku saja dirundung dengan penyakit? Itu berburuk sangka namanya. Orang yang tawakal tidak akan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita dari nikmat ataupun musibah, semua sudah ada perhitungannya untuk kemaslahatan kita. Karena terkadang ada orang kaya tidak miskin, sebab kalau miskin malam akhirnya futur, bisa saja dia putus asa. Atau orang miskin tidak kaya-kaya, kenapa tidak cepat dikayakan Allah? Boleh jadi dia melampaui batas. Atau orang sakit, kenapa dibiarkan tidak sembuh-sembuh? Sebab kalau sembuh nanti maksiat lagi dia. Dan begitu seterusnya. Semua ada hikmah Rabbani, ikhwan. Makanya orang yang bertawakal itu berbaik sangka kepada Allah itu sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mentafwid, menyerahkan total urusannya kepada Allah, dan apapun keputusannya dia terima dengan redha. Saya serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya seseorang mau membuka usahanya. Namanya membuka usaha itu bisa untung bisa buntung, bisa sukses bisa rugi. Tapi saya tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya berusaha dengan menyerahkan diri kepada Allah, hasil akhirnya saya terserah Allah. Pokoknya saya redha saja.
Lah itu orang yang tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah dan hasilnya kita redhoi, kita ikhlas, karena itu semua putusan Allah Subhanahu wa taala. Lah itu hal-hal yang harus dipahami tentang berkaitan dengan tawakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama mengatakan bahwa seseorang tidak bisa tawakal kecuali memiliki 4 perkara. Seseorang tidak akan bisa tawakal kecuali dia harus memiliki 4 perkara. Pertama, al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan seluruh putusan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir. Kalau orang sudah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tahu apa yang baik dan yang tidak baik bagi hambanya, maka orang pasti bisa tawakal. Dia yakin kalau Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu kepada kita, pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk hambanya. Yang kedua, dia harus menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena maksiat itu membuat kemurkaan Allah muncul. Dan apabila Allah sudah murka, maka apa arti tawakal kita kepada Allah? Karena Allah tidak mungkin menolong hambanya kalau dia sudah murka. Maka jauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, akhdhu bil asbab, mengambil sebab yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, harus tertanam pada diri kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, dan kita berhajat kepada makhluk yang kuat. Makanya perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil ini bukan perkataan biasa, ikhwan. Hasbuna, hasiba itu artinya menghitung kekuatan. Makanya kita sering dengar di masyarakat, tenang saja, saya punya keluarga, saya semua jadi pejabat, nanti kita bisa minta tolong mereka. Oh tenang, saya ada polisi, pangkatnya sudah oke, nanti bisa kita ambil tolong. Oh tenang, saya ada preman ini kuat nih, kepalanya malahkan di sini, saya kenal, tenang saja. Itu disebut hasib, menghitung kekuatan. Ya. Tapi itu kan makhluk, ikhwan. Orang-orang yang menghitung kekuatan kepada makhluk, seberapalah kekuatan makhluk itu? Mereka ada batasnya kekuatan Allah. Tapi kalau kita kemudian menghitung kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terbatas kekuatan Allah itu. Itulah kenapa kita katakan hasbunallah, cukuplah kita ini Allah, karena dia memiliki kekuatan tanpa batas. Dia memiliki kekuasaan tanpa batas. Dia memiliki rizki dan kekayaan tanpa batas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik pelindung bagi kita. Kita harus merasakan kelemahan bahwa kita makhluk yang lemah. Di sana ada zat yang kuat, yang maha kaya, yang maha berkuasa, dan begitu seterusnya. Kemudian kita sandarkan kepada zat yang serba maha itu. Itulah 4 syarat terciptanya tawakal: beriman dengan takdir. Yang kedua, jauhi kemaksiatan. Yang ketiga, ambil sebab. Yang keempat, rasakan dan tampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun buah tawakal, tentu tawakal itu kan ada buahnya. Apa sih buah tawakal itu? Pertama, tawakal itu syajaratun azimatun thimaruha ya'iatun wa khairatuha kathiratun. Pertama, kata para ulama, tawakal itu bagaikan pohon yang sangat besar dan rindang. Buahnya sangat banyak dan enak, dan keberkahan dan kebaikannya sangat banyak. Di antaranya, tawakal itu menyebabkan kecintaan Allah kepada kita, meraih kecintaan Allah kepada kita. Disebutkan dalam surah Al-Imran 159,
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta dengan hamba-hambanya yang bertawakal. Ikhwatu fiddin, ulama mengatakan asya'nu laisa sya'na an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Perkara itu bukan bagaimana engkau mencinta, tapi perkara itu bagaimana engkau dicinta. Mencintai dan dicintai itu dua kalimat yang berbeda. Kalau kita mencintai seseorang, berarti yang menentukan gayung bersambut dari cinta kita adalah orang yang kita cintai. Tapi kalau kita dicintai orang, berarti yang menentukan gayung bersambut cinta orang itu kita. Sebab kalau mencintai bisa saja bertepuk sebelah tangan. Kalau dicintai kemudian kita sambut, maka dua tangan akan bertepuk. Kalau orang hanya mengaku cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah lantas Allah cinta dengan kita? Belum. Karena Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan ada sebuah kaum yaz'umuna annahum yuhibbunallaha war rasul. Ada sebuah kaum, kata Hasan Al-Basri, mereka mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Fabtalahumullahu bihadil ayat. Mereka pun diuji dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau mereka cinta dengan Allah, ikuti aku, baru Allah cinta dengan kalian. Jadi mencintai belum tentu dicintai, tapi dicintai sudah barang tentu kita bisa mencintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita, karena kita cinta dengan Allah. Lah orang-orang yang bertawakal itu menyebabkan Allah cinta dengan kita. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Dia akan mengajak seluruh para malaikat untuk ikut cinta kepada kita. Dan kalau semua malaikat sudah ikut cinta dengan orang yang Allah cintai, Allah tanamkan kepada penduduk bumi agar cinta dengan kita. Itulah pentingnya meraih kecintaan Allah, lah salah satunya dengan tawakal. Ini yang pertama. Yang kedua, sababun fi dukhulil jannah. Sebab yang kuat masuknya seseorang ke dalam surga. Bisa dilihat dalam surah Al-Ankabut ayat 59. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah Allah menyebutkan tentang surga dan keindahannya dan pahala yang besar bagi para pelakunya, maka Allah menyebutkan siapa mereka para penghuni surga itu? Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tawakal kepada Rabb mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, yurisun nasra wat tamkin, mewariskan kemenangan dan juga ketangguhan dalam sebuah negeri. Ketika kita berperang, kita tidak bisa menentukan perang ini kita yang kalah atau kita yang menang, sekalipun kita sedikit atau banyak jumlahnya. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, tapi berapa banyak jumlah yang banyak dikalahkan dengan jumlah sedikit? Ya sama saja, dibolak-balik saja itu. Lihat dalam perang Hunain, jumlah tentara kaum muslimin lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi di awal peperangan kalah kaum muslimin, walaupun di akhir menang. Dalam perang Badar jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah tentara kafir banyak, Allah menangkan. Pertanyaannya, siapa yang memenangkan jumlah yang sedikit dan siapa yang membuat kalah jumlah yang banyak? Yang menentukan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam peperangan itu harus diperlukan kekuatan tawakal yang mutlak. Jangan pernah takut kepada musuh, karena kemenangan bukan ditentukan jumlah ataupun senjata. Yang menentukan kemenangan itu Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ada kalimat biiznillah di sini. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak? Dengan apa? Dengan izin Allah, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan,
Di sini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah itu mewariskan kemenangan. Ini yang ketiga. Yang keempat, tawakal kepada Allah itu membuahkan as-sabatu 'alal haq. Seseorang akan mantap di atas kebenaran. Makanya Allah katakan dalam surah An-Naml 79, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakallah kepada Allah karena engkau di atas kebenaran yang nyata. Orang kalau merasa benar, tentu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka dia tidak perlu takut kepada Allah, tidak perlu takut kepada lawan-lawan dakwahnya. Sampaikan saja kebenaran. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita saat menyampaikan kebenaran itu. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan kuatkan jiwa dan batinnya, dan Allah akan berikan hujah pada lisannya. Ini yang keempat. Yang kelima, tahqiqul iman. Tawakal ini mewujudkan iman seseorang. Karena tidak mungkin orang yang bertawakal kecuali orang beriman. Orang kafir mana mungkin tawakal. Yang bisa tawakal itu orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, macam mana dia akan tawakal? Makanya Allah katakan fatawakkal 'alallah, ataupun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Kemudian yang keenam, kifayatullah. Allah akan memberikan kecukupan fi jami'i syu'uni, pada seluruh masalah-masalah kehidupannya. Allah katakan dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapapun yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah bagi dia, tidak berhajat kepada siapapun. Kemudian yang nomor 7, sababun fi jalbir rizki. Tawakal itu menyebabkan mudahnya orang mendapatkan rizki. Ustadz yang paling baik di dalam mempelajari tawakal adalah burung. Itu ustadz yang paling baik, walaupun belakangnya ada LCMA doktor. Burung itu adalah ustadz terbaik bagi kita kalau kita ingin belajar tawakal. Karena Nabi SAW yang mencontohkannya. Kata Nabi SAW, "Lau antum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yulzaqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin benar-benar tawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka lihatlah burung, kata Nabi. Lihatlah burung. Burung itu, apa antum tahu burung itu ada pekerjaan? Manusia kan macam-macam pekerjaannya. Ada jadi guru, supertaksi, ojek online, ada jadi pejabat, menteri. Burung nggak ada. Oh, burung jadi pedagang nggak ada. Jadi menteri apa? Burung. Ya. Burung itu loh nggak punya wadifah, nggak punya pekerjaan khusus seperti manusia. Ada skill dah. Burung itu cari makanan, modalnya tawakal. Dan modalnya akhdhu bil asbab. Dia serahkan kepada Allah rizkinya hari itu, kemudian dia mengambil sebab, keluar dari sangkarnya, terbang ke atas. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizkinya. Hebatnya burung, tidak ada mata yang paling awas melebihi matanya burung. Terkadang dia tahu makanannya yang manusia tidak tahu makanannya. Manusia lebih rendah kepada bumi, tapi tidak tahu di bawah sandalnya ada makanannya. Tapi burung dari atas langit tahu di bawah ada makanannya. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih hebatnya burung itu, kalau mendapatkan makanannya, dia tidak akan mengambil sendiri. Pasti dia akan bersiul memanggil kawan-kawannya. Supaya rame-rame, walaupun rizki sedikit tetapi susah senang, yang penting ngumpul, kata orang Jawa itu. Yang penting rame-rame. Itulah bedanya burung dengan kita. Kita lagi ada kerjaan, diam saja. Lagi susah, baru ngeluh. Ada kerjaan enggak, katanya.
Burung itu luar biasa tawakalnya sebenarnya. Dia hanya mengarahkan diri dengan instingnya loh ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizkinya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha la baik. Dia kata Rasul yaghdu himasan, keluar dari sangkarnya lapar. Entah apa yang nanti akan didapati untuk memberikan makanan anak-anaknya, tapi tawakal aja dia. Itulah tawakalnya burung, dia serahkan rizkinya kepada Allah, ambil sebab terbang. Terserah terbang kemana saja. Tapi Allah sudah tentukan rizkinya. Yaghdu himasan wa taruhu bitana. Keluar lapar, pulang pula sudah kenyang, mampulah memberikan anak-anaknya itu. Itulah pengajar terbaik tentang tawakal. Serahkan urusan kepada Allah, ambil sebab. Soal nanti akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang kedelapan, yuqawil azimah. Tawakal ini bisa lebih menguatkan tekad kita. Kemudian yang nomor 9, akan yakin minta soluti syaitan. Tawakal ini bisa menghindarkan dari penguasaan syaitan kepada kita. Dan yang terakhir, yadfa'u sihra wal aina wal hasad. Tawakal ini bisa melawan sihir, penyakit ain, dan hasadnya orang yang hasad kepada kita. Wallahu alam. Insyaallah ini baru muqaddimah. Nanti minggu depan baru kita cerita dalil-dalilnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.